Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya memberi ilustrasi, mudah-mudahan tidak terlalu panjang, dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 11, 13, dan 19 ayat 28 sampai 30. Ilustrasi ini tentang Mephiboset, menjadi ilustrasi tentang kasih Allah yang dianugerahkan kepada manusia yang tak layak menerimanya. Dari nas itu kita tahu Saul, raja Israel pertama, mati dalam peperangan. Saul membenci Daud. Saudara membaca nas ini, ayat-ayat ini. Saul membenci Daud dan beberapa kali berusaha membunuhnya. Setelah menjadi raja Israel, Daud hendak memenuhi janjinya kepada Yonatan, anak Saul, untuk memelihara keluarganya. Lalu Daud mau menunjukkan kasihnya atau kasih yang telah diterimanya dari Allah kepada keluarga Saul. Adalah Mephiboset, seorang anak Yonatan. Mephiboset tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kasih dari Daud. Sekali lagi, Mephiboset tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kasih dari Daud. Mengapa tidak memenuhi syarat? Karena satu, ia cacat atau timpang kakinya. Dan Daud benci orang timpang. Nah, orang timpang ini gambaran dari orang dosa secara rohani. 2 Samuel 5:8. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta, sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait Allah. Kemudian 2 Samuel 9 ayat 3. Ini Ziba, budaknya atau hambanya Mephiboset, budak Yonatan tadinya. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Kenapa kaki cacat disebut di sini? Karena Daud mau mengambil anaknya Yonatan untuk dibawa ke istana. Daud membenci orang cacat. Maka Ziba perlu berkata bahwa Mephiboset ini orangnya cacat. Supaya Daud memahami kalau memang dia benci orang cacat, supaya Ziba Mephiboset tidak masuk ke dalam istana. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab dia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Mephiboset tidak layak masuk ke kerajaan, ke istana Daud, karena timpang kakinya. Yang berikutnya, Mephiboset layak dihukum mati karena keturunan raja yang kalah. Zaman dahulu kalau raja itu, kalau ada peperangan, raja kalah, maka semua anak keturunan itu dihancurkan, dimusnahkan, supaya tidak membalas dendam. Ya seperti Mephiboset ini. Tetapi Mephiboset hidup ya. Ia menyadari dirinya sebagai orang hina-hina. 2 Samuel 19 ayat 28. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh Tuanku Raja, Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Mephiboset menyadari bahwa sebagai keturunan Saul, maka dia layak dihukum mati oleh Daud, raja yang sekarang. Tetapi Daud tidak menghukum mati. Ayat 8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa artinya anjing mati? Anjing mati merupakan keadaan atau posisi atau kedudukan orang yang sangat-sangat tidak berguna. Di sini ada orang yang suka RW. Kalau melihat anjing mati bagaimana? Ya, kalau hidup kita masih bergairah untuk memotongnya. Ya, saya punya teman ini, sih cerita aja. Saya punya teman di Bali, pendeta juga. Dia kalau pergi keluar dari rumahnya selalu membawa kampil, ditaruh di jok motornya. Tujuannya apa? Kalau di Bali itu banyak anjing berkeliaran. Kalau ditabrak oleh mobil dan baru ditabrak saja, teman saya ini lihat, maka dia ambil, masukkan ke dalam karung, dia bawa ke pulang, dan dia
bukan dipotong lagi ya, udah mati. Baru dia bikin RW. Itu anjing yang baru mati masih berharga. Tapi kalau di Bali ini saudara pernah melihat, kalau anjing mati tertabrak mobil, dia tergilas, dia berdiam diri saja, tidak ada yang ngambil, maka mobil lain akan menabrak dia, das. Makin remuk, mobil lain menabrak, das. Makin remuk, dan akhirnya akan menjadi bangkai. Itu gambaran dari Mephiboset. Aku ini hanya anjing mati saja, yang tidak akan Pilat pun tidak akan mau mengambil saya untuk menjadikan RW. Artinya Mephiboset adalah orang yang tidak berguna, yang hina dina, yang sungguh-sungguh tidak bisa dibawa ke istana. Cukup alasan bagi Daud untuk tidak membawa Mephiboset ke istana sebagai seorang anak raja. Tetapi raja mau memuliakan Mephiboset sebagai anak raja. Kemudian karakter Mephiboset terbentuk. Ia rela seluruh ladang miliknya diambil Siba. Baginya berada dekat dengan raja lebih berarti dari nilai seluruh ladang miliknya. Jadi Mephiboset dipanggil ke istana, itu ladangnya diberikan, ladang Saul aku berikan kepadamu. Jadi Mephiboset punya ladang. Tapi kemudian terjadi pemberontakan, Daud melarikan diri, dan kemudian Daud pulang sesudah aman. Mephiboset tidak menjemput Daud, tidak pergi bersama Daud. Dan kemudian Daud berkata, sekarang hartamu itu kuberikan separuh kepada Siba, kalian harus berbagi. Dan Mephiboset berkata apa di sini? 2 Samuel 19:30. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita melihat pelajaran dari Daud dan Mephiboset. Daud mengasihi Mephiboset dengan kasih Allah, kasih yang tidak bersyarat. Dan Mephiboset yang timpang, hina dina seperti anjing mati dan layak dihukum mati, tapi beroleh kasih Allah melalui Raja Daud. Daud tidak membuang Mephiboset. Daud mengangkatnya sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset, ini pelajaran untuk kita. Mephiboset di hadapan Daud adalah gambaran kita di hadapan Allah. Di bagian penting ilustrasi ini, Mephiboset di hadapan Daud adalah kita di hadapan Allah. Kenapa? Kita adalah orang-orang durhaka yang layak dimurkai, tetapi Allah mengangkat kita dan memberikan pengharapan akan menerima kemuliaannya. Ini bagian pelajarannya. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan Allah. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Mari perhatikan sedikit. Sedikit lagi ya. Saya juga sudah terengah-engah. Sedikit lagi. Waktu kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, menunjukkan keadaan kita yang sangat hina, nista, tak berdaya, tak dapat menolong atau menyelamatkan diri sendiri, dan tidak layak menerima kasih Allah. Seperti Mephiboset. Seperti Mephiboset yang tak berpengharapan karena kasih Daud dimuliakan dan tinggal di sana. Kita yang tak berpengharapan oleh kasih Allah dibawa kepada hidup yang penuh pengharapan. Mephiboset yang terbuang dibawa masuk ke istana. Kita yang terbuang durhaka dibawa masuk ke kerajaan Allah. Ya. Yani pengharapan akan kemuliaan Allah. Bagi Mephiboset, nilai hidupnya tinggal bersama raja lebih mulia dibanding semua ladang yang dimilikinya. Ini bagian penting. Mephiboset sudah berlama bersama raja. Dia lebih penting hidup bersama raja dari semua harta yang dia bisa miliki. Maka dia rela, sudah biarkan Siba hambaku yang ambil. Aku lebih senang, aku lebih bahagia, aku lebih damai sejahtera, aku lebih sukacita kalau aku bersama-sama hidup dengan raja di sana. Ini pelajaran yang penting ini. Mestinya bagi kita
hidup dalam kasih Allah dan memiliki pengharapan akan menerima kemuliaannya lebih bernilai dari segala sesuatu yang dapat kita miliki di dunia ini. Segala sesuatu yang dapat kita miliki di dunia ini, segala sesuatu yang bisa kita harapkan di dunia ini, nilainya sangat rendah dibanding kemuliaan Allah yang menjadi pengharapan kita, yang akan diberikan kepada kita pada saatnya Kristus datang yang kedua kali.